jika kita bisa melihat situasi di sekitar kita ini dengan mata yang berbeda, dengan POV yang berbeda, itu nanti sekitar kita ini jadi berubah juga. Itu kalau dalam istilah fisika bahkan Mas, nama the observer effect. Jadi bisa perilaku materi, perilaku atom itu bisa berubah gara-gara ada observernya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan masih dalam rangkaian membedah buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan karya Pak Afzan, Pak Ahmad Faiz Zainuddin dari Syam Tabriz, dari sang guru Maulana Rumi. Pak Faiz, kita masuk ke nomor 18 nih Pak, tentang mikrokosmos. Nah, bagaimana ini bisa menjadi jalan cinta nih Pak? Silakan. Ya, jalan cinta ke-18 ya. Mikrokosmos. Keseluruhan alam semesta ini terwakili dalam diri Anda. Segala hal yang wujud di dunia, termasuk yang tak kelihatan dan yang belum Anda pahami, bahkan sesuatu ataupun orang-orang yang Anda benci, semua itu sesungguhnya menampilkan representasinya dalam diri Anda sebagai mikrokosmos. Karena itu janganlah mencari setan di luar diri Anda. Setan bukanlah kekuatan eksternal yang menyerang dan menggoda Anda dari luar. Dia adalah bisikan kecil sehari-hari yang Anda dengar di pikiran dan hati Anda sendiri. Semoga kita mau jujur dan menerima realitas tragis ini, bahwa musuh terbesar kita nyatanya bersarang di dalam pikiran dan hati kita, bukan di tempat lain, bukan pula di diri orang lain. Dengan begitu, kita tidak akan menyalahkan orang lain atau memusuhi siapapun, karena toh setannya bukanlah mereka, dan bukan pula yang berkeliaran di luar diri kita. Jadi taklukkanlah diri sendiri, maka Anda telah menaklukkan dunia, termasuk setan-setan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Ini menarik nih Pak, terkait dengan menyalahkan orang lain. Ini kayaknya banyak di antara kita nih Pak. Ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup, nunjuknya orang lain. Ini suami saya, ini karena istri saya, ini karena dia. Atau menyalahkan diri sendiri. Atau juga menyalahkan diri sendiri terlalu dalam Pak ya. Ya. Gimana tuh Pak Faiz? Ya dua-duanya enggak perlu ya teman-teman. Ketika ada sesuatu hal buruk terjadi, kita enggak usah nyari siapa yang salah. Karena jawabannya siapapun percuma. Iya. Oh yang salah diri saya, oh yang salah orang lain, oh yang salah godaan setan, oh yang salah karena pemerintah, oh karena situasi ekonomi. So what? Nggak ada solusi di situ. Hanya jadi katarsis saja. Katarsis sejenak. Iya. Setelah itu masih ada masalahnya. Nah, daripada begitu mending jadi apa solusinya. Itu aja. Nggak usah nyari siapa yang salah. Nah, solusinya selalu berada dalam diri kita. Ya. Seperti yang Mas Soni sering katakan, the only way out is in. Sama saja kita mau membenahi makrokosmos, kehidupan sekitar kita, itu solusinya di mikrokosmos, di dalam diri kita sendiri. Jadi benahi yang di dalam diri kita, nanti yang luar pun akan beres. Kalau katanya Wayne Dyer dulu, beliau bilang, when you change the way you look at things, the things you look at change. Tapi apa? Ada bukunya tuh Mas Soni. Mas Soni apa? Ya itu, jika kita bisa melihat situasi di sekitar kita ini dengan mata yang berbeda, dengan POV yang berbeda, itu nanti sekitar kita ini jadi berubah juga. Itu kalau dalam istilah fisika bahkan Mas, nama the observer effect. Jadi bisa perilaku materi, perilaku atom itu bisa berubah gara-gara ada observernya. Jadi observernya bagaimana, mikir apa, itu bisa mengubah materi yang diobservasi. Makanya hati-hati. Kita itu tidak melihat realitas apa adanya. Kita melihat realitas itu seperti apa adanya diri kita. Iya kan? Sesuatu hal yang sama bisa kayak neraka buat satu orang, bisa kayak surga buat orang yang lain.
realitasnya sama. Kekacauan yang sama bisa bikin orang jatuh, bisa bikin orang bangkit. Itu saya kemarin lihat YouTube-nya Timothy Ronald itu Mas, dia bilang gitu, saya ini maju karena bergerak di tengah kekacauan. Dan selalu kayak begitu, perubahan besar itu karena ada kekacauan, ada chaos, itu jadi berubah. Jadi dia bilang bahwa perbudakan dulu itu hilang, itu bukan karena budaknya itu kemudian melakukan self development atau mungkin ada pertolongan dari luar, enggak, karena kekacauan aja. Ada perang, akhirnya dia punya potensi untuk membebaskan diri dari budak menjadi merdeka. Jadi orang merdeka. Jadi zamannya COVID itu ada yang banyak dapat lompatan besar setelah COVID, ada yang semakin terpuruk. Jadi kekacauan yang sama itu bagi satu orang menjadi sumber terpuruknya dia, buat orang lain menjadi sumber melejitnya dia. Makanya mikrokosmos itu menentukan makrokosmos. Jadi bagaimana latihannya nih Pak untuk yang 18 ini? Ya, jadi siapa orang yang Anda anggap musuh atau yang Anda nggak suka? Lalu lihatlah dalam diri Anda. Jangan-jangan sifat yang ada pada dirinya yang tidak Anda sukai itu, sedikit atau banyak ternyata juga ada dalam diri Anda. Jadi kita itu cenderung meniru orang yang kita sangat cintai sekaligus orang yang sangat kita benci. Ya kan, ada anak yang trauma karena orang tuanya suka mukulin dia dulu. Dia berjanji pokoknya saya nggak akan niru dia. Nyatanya secara bawah sadar begitu dia jadi orang tua, dia juga suka mukuli anaknya. Jadi hati-hati dengan sangat membenci atau sangat mencintai, biasanya kita niru dia. Ya. Jadi jangan habiskan energi hati dan pikiran untuk memusuhi atau membenci orang lain. Termasuk juga jangan membenci diri sendiri. Cukuplah bagi kita untuk sadar dan waspada bahwa musuh sesungguhnya adalah apa yang ada dalam pikiran dan hati kita sendiri. Karena tidak ada orang masuk neraka karena apa yang dilakukan oleh orang lain padanya. Semua orang masuk neraka karena perbuatannya sendiri. Begitu pula neraka dunia yang seringkali tercipta karena kita bikin sendiri. Masya Allah. Jadi lebih mawas diri ya Pak. Yes, karena mikrokosmos menciptakan makrokosmos. Barakallah. Terima kasih Pak Faiz.